Shalom, selamat pagi God Lovers. Mari kita datang ke tahta kudusnya Allah. Dan kita mau menyembah Dia, menyenangkan hati Dia. Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan, seluruh surga sujud menyembah-Mu. Ku tersungkur dan berseru, Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kudus
surga bumi menyembah. Shalom God's Lovers, bertemu kembali dalam program Words from Heaven. Dan bagian kali ini saya ingin bersama-sama kita merenungkan sebuah tema, jangan buka celah. Saudara, terambil di dalam Lukas pasal 4 ayat yang ke-13 dikatakan begini. Sesudah iblis mengakhiri semua pencobaan itu, ia mundur daripadanya dan menunggu waktu yang baik. Saya mengambil satu ayat ini, bagi saya ini suatu hal yang begitu menarik ya. Karena ketika Yesus berpuasa dan di sana dia dicobai, dan kita melihat kalau di Matius tidak ada kata di mana iblis habis mencobai, ia mundur daripadanya dan menunggu waktu yang baik. Tetapi di Lukas ada kata menunggu waktu yang baik, saudara, di situ. Menunggu kesempatan, menunggu celah. Sehingga saya ingin kita melihat dari perspektif kata ini, di mana iblis tidak tinggal diam. Dia akan menunggu kapan waktu yang tepat untuk dia kembali menyerang. Begitu juga dengan kita, saudara. Saya sering kali mendengar ada orang-orang yang mengeluh dengan kejatuhan mereka, yang selalu saja jatuh di tempat yang sama. Sampai akhirnya mereka tuh frustasi, mereka akhirnya capek. Ada anak-anak Tuhan yang akhirnya bosan untuk berusaha hidup benar. Mereka mengatakan bahwa percuma, nanti juga jatuh lagi. Saudara, ada sebuah pertanyaan begini. Bagaimana cara untuk menghancurkan atau merusak rumah? Saudara tidak perlu usaha, nggak perlu alat berat untuk menghancurkan rumah tersebut. Cukup saudara tinggalkan saja dan biarkan tidak berpenghuni. Pasti rumah itu akan rusak dengan sendirinya. Saudara, persoalan rohani kita itu hanya ada di satu kata, yaitu bertumbuh atau tidak. Masalahnya bagaimana bisa bertumbuh jika tidak dirawat? Matius 12 ayat 43-45 firman Tuhan mengatakan begini. Apabila roh jahat keluar dari manusia, ia pun mengembara ke tempat-tempat yang tandus mencari perhentian, tetapi ia tidak mendapatnya. Lalu ia berkata, aku akan kembali ke rumah yang telah kutinggalkan. Maka pergilah ia dan mendapati rumah itu kosong, bersih, tersapu dan rapi teratur. Lalu ia keluar dan mengajak 7 roh lain yang lebih jahat daripadanya. Dan mereka masuk dan berdiam di situ. Maka akhirnya keadaan orang itu lebih buruk daripada keadaan semula. Demikian juga akan berlaku atas angkatan yang jahat ini. Bicara buka celah, sesuatu yang dimana kita biarkan untuk masuk gitu. Tetapi di saat yang lain kita juga berharap untuk tidak sesuatu yang jahat yang masuk. Ketika buka celah, segala sesuatu bisa masuk. Yang baik ataupun yang buruk. Karena kita buka celah, buka pintu. Nah, pertanyaan adalah, kita buka celah untuk siapa? Makanya Amsal 4 ayat 23 mengatakan begini, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Seharusnya saudara, dari ayat ini menjelaskan pada kita, hati kita adalah sumber kehidupan. Maka haruslah sesuatu yang hidup yang pantas tinggal di sana. Kita buka celah untuk sesuatu hal yang hidup. Buka celah itu buka pintu, buka gerbang selebar-lebarnya. Jadi sesuatu yang jahat, dia memang mau masuk dalam hati kita. Kita nggak buka pintu, mungkin dia tidak bisa masuk. Tapi ingat, celah sedikit pun dia bisa masuk pada saat itu. Sehingga kita harus perhatikan baik-baik. Kita buka pintu hati, bisa apapun masuk. Firman Tuhan, ketika firman Tuhan kita dengar, khotbah, saat itu kita sedang buka pintu juga. Tapi kita juga bisa mendengar perkataan manusia, bukan firman, bukan Injil, bukan Yesus senternya. Maka itu juga harus hati-hati. Buka pintu, tetapi ada juga celah-celah yang dimana kita biarkan untuk suatu hal yang mungkin bukan firman untuk masuk dalam hati kita. Saudara, perhatikan baik ini. Hanya kita yang memiliki kuasa untuk mengizinkan siapa yang boleh masuk ke dalamnya dan mengusir siapa yang kita tidak izinkan di situ. Nah, Kejadian pasal 4 berkata, mengapa hatimu panas, kata Tuhan kepada Kain pada saat itu. Apakah kamu tidak berseri jika engkau tidak berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Saudara lihat, dosa mengintip di pintu. Dia sangat menggoda dan menantikan engkau untuk apa? Untuk membuka pintu, untuk izinkan dia masuk. Dan dia berkuasa atas hatimu. Tapi Tuhan mengatakan begini, kamu bisa berkuasa atas itu. Kamu bisa izinkan dia tinggal ataupun engkau usir. Gitu kan?
Kalau sudah masuk, mungkin pada saat itu hal-hal yang dosa, hal-hal yang tidak baik. Tapi kita punya hak prerogatif untuk apa? Enggak, ini harus keluar. Enggak, amarah ini harus keluar. Kenapa? Karena sedikit salah saja kita biarkan dia di situ, maka kita akan sangat bermasalah dan berat nanti ke depannya. Kita juga sering lihat bahwa anak-anak zaman sekarang ya kan, Gen Z gitu. Anak-anak yang katanya lemah gitu. Bagi saya mereka adalah anak-anak yang penting untuk kita rawat, kita jaga. Kenapa? Karena mereka aset ke depan. Anak-anak muda itu penting untuk kita muridkan. Supaya apa? Mereka menjadi penerus-penerus di masa depan. Anak-anak muda itu harus berusaha untuk menjaga hati. Dan harus juga diizinkan hatinya itu dirawat oleh firman Tuhan. Orang tua pun sama demikian. Kehidupan ini harus dijaga. Kiranya firman Tuhan ini menolong kita dan juga membuat kita mengerti bahwa Tuhan menginginkan kita untuk menjaga hati dan tidak membuka celah untuk sesuatu hal yang tidak baik, tetapi mengizinkan sesuatu hal yang baik, firman Tuhan yang bertahta dalam hidup kita. Kita berdoa, Tuhan, makasih untuk firman hari ini. Kami mau Tuhan, kalau kamu buka pintu, kami mau firman Tuhan yang tinggal mendominasi, berkuasa dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami berucap syukur. Haleluya. Amin. Gas Lovers, diharapkan membagikan link YouTube renungan ini kepada saudara, kerabat, dan teman. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.